Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, para dewan juri penyelenggara lomba, dan teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkah dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Vivian Evelyn Felicia, saya dari SMK Negeri 2 Samarinda. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato singkat yang mengangkat tema Generasi Milenial Peduli Kesehatan Mental, dan saya mengambil judul Mental Health di Kalangan Remaja. Seperti yang kita ketahui, bahwa isu tentang kesehatan mental para kaum milenial, khususnya para remaja, tak jarang lagi kita temui, bahkan menjadi perbincangan hangat pada saat ini. Banyak orang yang hanya mementingkan kesehatan fisik mereka dibandingkan dengan kesehatan mental. Maka dari itu, orang-orang hanya berolahraga dengan lari, senam, gym, atau melakukan olahraga di rumah dengan melakukan metode workout yang sedang digemari pada saat ini. Akan tetapi di balik itu semua, apakah kesehatan fisik saja cukup? Tentu tidak. Belum tentu seseorang memiliki kesadaran dalam merawat kesehatan mental sama pentingnya dengan merawat kesehatan fisik. Menurut riset WHO, Badan Kesehatan Dunia, 1 dari 4 remaja di Indonesia mengidap gangguan kesehatan mental, entah itu bersifat ringan hingga bersifat berat, dan biasanya mereka tidak menyadari akan hal tersebut. Banyak kasus tentang kesehatan mental di setiap tahunnya yang merenggut nyawa para remaja di usia produktif mereka. Menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas, remaja dengan usia 15 tahun ke atas memiliki persentase gangguan kesehatan mental sebesar 6,1% dari seluruh penduduk Indonesia, atau setara dengan 11 juta orang. Angka tersebut bukanlah angka yang sedikit. Depresi berat akan mengalami kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri hingga melakukan bunuh diri. Sebesar 80-90% kasus bunuh diri merupakan akibat dari depresi dan kecemasan. Kasus bunuh diri di Indonesia bisa mencapai 10.000 atau setara dengan setiap 1 jam terdapat kasus bunuh diri. Menurut ahli sosiologis, 4,2% siswa di Indonesia pernah berpikir untuk melakukan bunuh diri. Menurut mahasiswa, sebesar 6,9% mempunyai niatan untuk melakukan bunuh diri, sedangkan 3% lainnya pernah melakukan percobaan bunuh diri tersebut. Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya, mereka dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan bermanfaat hingga mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Hal tersebut didefinisikan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia. Kesehatan dan kesejahteraan mental dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor genetik, hubungan keluarga, teman sekitar, gaya hidup, pekerjaan, faktor sosial, faktor ekonomi, budaya, politik, pendidikan, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Selain faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa secara psikologi, seseorang dan khususnya para remaja dapat mengalami gangguan kesehatan mental melalui 1. Peristiwa traumatik seperti kekerasan dan pelecehan seksual. 2. Kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil mereka. 3. Kurang mampu bergaul dengan orang lain. 4. Perasaan rendah diri dan kesepian atau yang biasa kita sebut dengan insecure. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh lingkungan masyarakat kita, dikarenakan tekanan dari lingkungan dan sosial kepada seorang remaja dapat menjadikan tolak ukur seperti apa remaja nantinya tumbuh. Kita memahami bahwa setiap remaja memiliki sisi dan mental psikologis yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah. Ada yang kuat dan ada pun yang lemah dalam menghadapi sebuah tekanan tersebut. Teman-teman sekalian, kita semua pastinya ingin setiap remaja memiliki kondisi kesehatan mental yang kuat, karena hal tersebut menjadi dasar sehatnya mental mereka. Apakah gangguan kesehatan mental dapat sembuh? Gangguan kesehatan mental tidak dapat sembuh dengan sendirinya, tetapi hal itu dapat saja dicegah.
Ada beberapa hal yang menjadi faktor pelindung atau protektivator yang dapat dijadikan perisai dalam menjaga kesehatan mental para remaja. Di antaranya adalah yang pertama, memiliki karakter yang positif. Apabila para remaja memiliki karakter yang positif, tentu para remaja juga bisa mengelola stres mereka yang berasal dari tubuh mereka sendiri. Dua, memiliki lingkungan keluarga yang positif. Lingkungan keluarga yang positif juga dapat membantu para remaja dalam mengembangkan karakter dan mencari jati diri yang mereka miliki. Ketiga, lingkungan sosial yang berfungsi sebagai sistem pendukung untuk memperkuat upaya penyesuaian diri para remaja. Keempat, adanya keterampilan sosial yang baik yang dimiliki para remaja. Dan yang terakhir, memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Namun, apabila gangguan kesehatan mental tersebut tidak dapat dicegah atau sudah mengalami depresi, gangguan mental tersebut bisa sembuh secara perlahan dengan cara yang pertama, mengunjungi tenaga kesehatan ahli seperti dokter spesialis jiwa yang biasa kita sebut dengan psikolog dan psikiater. Yang kedua, pengobatan psikoterapi. Ketiga, katakan hal yang positif pada mereka. Hal itu dapat memicu tingkatnya kepercayaan diri mereka. Yang terakhir adalah terbuka pada seseorang untuk bercerita. Tak sedikit orang yang mengalami depresi karena mereka memendam masalah mereka sendiri. Teman-teman sekalian, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan mengenai kesehatan mental para remaja. Besar harapan hal yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita para remaja yang dalam keadaan bimbang dalam menghadapi kehidupan akan mendapat ketenangan serta bisa menerapkan berbagai faktor pelindung yang ada dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para remaja bisa memiliki kesehatan mental yang baik dan terkendali. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.